Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfah Laila Dewi dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, NIM 1808105166. Saya di sini akan menyelesaikan tugas Kapsel 3, yaitu menjelaskan tentang materi konsep dasar trigonometri dan penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita ke slide yang pertama. Yang pertama kalian tuh harus tahu segitiga siku-siku itu apa. Segitiga siku-siku itu segitiga yang salah satu sudutnya itu memiliki derajat 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, selanjutnya setelah mengetahui segitiga siku-siku, kalian harus tahu apa itu teorema Pitagoras. Nah, rumus dari teorema Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini adalah tabel yang biasanya muncul. Biasanya itu A-nya itu 3, B-nya itu 4, maka C-nya 5. Selanjutnya yaitu teorema Pitagoras berbentuk akar. Nah, kalau di sini ada di sisi miringnya yaitu ada A akar B plus C, lalu ada A akar B dan A akar C. Sama seperti teorema Pitagoras sebelumnya, A akar B itu sebagai A dan A akar C itu sebagai B dan A akar B plus C itu sebagai C atau sisi miringnya. Maka rumusnya sama seperti C kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B. Slide berikutnya yaitu definisi perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Apabila sudutnya berada di sini, maka yang depannya ini namanya sisi depan, yang sampingnya sisi samping, dan yang miring itu ada sisi miring. Jadi tergantung di mana letak sudutnya. Nah, untuk rumus sinus kita perhatikan, rumus sinus itu kan sudutnya di sini. Berarti sisi depan dan sisi miring. Jadi theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Yang kosinus yaitu cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, dan yang tangen yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Jadi bisa disingkat dihafalkan sin demi atau demi sin sami cos dan desa tan. Selanjutnya identitas trigonometri. Identitas trigonometri ada 3, yaitu pertama kebalikan, perbandingan, dan Pitagoras. Yang kebalikan yaitu ada secant x sama dengan 1 per cos x, cosecant x sama dengan 1 per sin x, dan kotangen x sama dengan 1 per tan x. Sebelumnya kan tadi udah cari gimana cara cari cos x atau sin x dan tan x. Ini bisa kita singkat jadi sec C per cos. Untuk perbandingan itu ada tangen A sama dengan sin A dibagi cos A. Selanjutnya ada Pitagoras. Sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan di slide awal, kalian harus hafal rumus Pitagorasnya dan harus paham ya dari kelasnya. Di sini langsung aja dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat plus B kuadrat per C kuadrat
sama dengan C kuadrat plus C kuadrat. Maka A per C kuadrat plus B per C kuadrat sama dengan 1. Jadi sin 2x plus cos 2x sama dengan 1. Kemudian tan 2x plus 1 sama dengan secant kuadrat x. 1 plus 2 kotangan kuadrat x plus kosekant kuadrat x. Selanjutnya ada nilai perbandingan trigonometri. Ini merupakan tabel nilai trigonometri atau biasa kita sebut sudut-sudut istimewa ya. Biasanya sudut-sudut yang sering muncul yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi istilahnya tabel istimewa ini tuh mempersingkat. Jadi kalau sin theta 0 derajat maka 0, cos theta 0 derajat maka 1, tan tetanya 0 derajat maka 0, dan seterusnya. Masih bahasan dari slide yang sebelumnya yaitu nilai perbandingan trigonometri. Di sini ada kuadran. Nah, kuadran itu ada pengkhususan jika 0 derajat sampai 90 derajat maka semua bernilai positif. Sin, tan, dan cos itu bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat khusus sin itu bernilai positif. Selanjutnya di kuadran ketiga dari 180 derajat sampai 270 derajat khusus tan itu positif. Dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat khusus cos itu positif. Selanjutnya di sini ada grafik sin cos tan. Grafik sin itu biasanya dilambangkan dengan satu gunung dan satu lembah. Kemudian grafik cos itu biasanya dilambangkan dengan satu lembah. Dan grafik tan itu ya seperti ini. Selanjutnya relasi sudut. Relasi sudut itu periksa dulu sudutnya, apakah ada yang genap dan yang ganjil gitu. Kalau yang genap itu fungsinya akan tetap, sementara yang ganjil itu fungsinya akan berubah, di mana sin itu akan menjadi cos dan tan itu akan menjadi cot tangan. Dan tapi kita cek dulu kuadrannya itu bertanda positif apa negatif sesuai dengan kuadrannya. Nah, di sini ada relasi sudut negatif. Untuk semisal contoh sin min alfa maka menjadi min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tan min alfa sama dengan min tan alfa. Membahas nilai perbandingan trigonometri. Kalau segitiganya nggak siku-siku, gimana sih? Nah, kalau segitiganya nggak siku-siku, ada aturan sinus dan kosinusnya. Aturan sinusnya ada pasangan sudut sisi yang berhadapan. Nah, ini contohnya. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. A per sin A, B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian aturan kosinus diketahui dan ditanyakan 3 sisi dan 1 sudut. Nah, kalau ada segitiga yang seperti ini, misalkan sisi sudut sisi diketahui ada 2 sisi dan sudutnya diapit pada 2 sisi itu. Kemudian sisi diketahui ketiga sisi segitiga. Nah, maka rumusnya akan jadi seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Atau cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC.
Nah, kalian juga harus tahu rumus luas segitiga. Kalau segitiganya seperti ini, diketahui alas dan tingginya, maka rumusnya luas setengah kali alas kali tinggi. Kalau yang diketahuinya cuma sisi, sudut, dan sisi, maka rumusnya luas setengah AB dikali sin C. Jika diketahui suatu sisi dan semua sudutnya, nah, maka rumusnya luas sama dengan setengah dikali A kuadrat sin B kali sin C per sin A. Kemudian jika yang diketahui hanya ketiga sisinya saja, maka rumusnya L sama dengan akar sisi sama dengan sisi dikurangi A, sisi dikurangi B, dikali sisi dikurangi C, di mana sisinya itu setengah kali A tambah B tambah C. Nah, selanjutnya penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kalian menghitung tinggi gunung, menghitung tinggi pencakar langit? Gak mungkin kan pakai meteran atau pakai penggaris. Nah, caranya itu menggunakan trigonometri loh. Nah, ini salah satu contohnya menghitung pohon menggunakan trigonometri. Kemudian ada juga untuk menghitung jarak benda di luar angkasa ataupun menghitung luas tanah dan keliling tanah. Dan masih banyak juga loh manfaat trigonometri itu dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigono yang berarti 3 sudut dan metron yang berarti mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas, bisa langsung komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.